Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Aspa dari kelas 11 IPA 4. Saya akan membahas mengenai cara budidaya ikan lele. Pertama adalah persiapan sarana dan prasarana. Dalam pemijahan indukan ikan lele, langkah utama yang harus dilakukan adalah persiapan kolam. Kolam yang digunakan dapat terbuat dari terpal, fiberglass, kolam semi permanen, dan permanen. Kolam yang digunakan harus bersih agar indukan, telur, dan anakan ikan yang baru menetas tidak terkontaminasi. Cara memilih indukan dan pemeliharaan indukan. Pemeliharaan induk bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad. Gonad ialah sel telur pada indukan betina dan sperma pada indukan jantan. Penumbuhan dan pematangan dapat dipacu dengan pendekatan pengendalian kondisi lingkungan akan berkualitas dan hormonal. Pada pendekatan lingkungan, media hidup dibuat seoptimal mungkin sehingga nafsu makan ikan meningkat di dalam wadah pemeliharaan. Ciri-ciri indukan lele siap memijah ialah calon induk jantan dan betina terlihat mulai berpasang-pasangan dan kejar-kejaran. Pelaku usaha pembudidayaan ikan lele tentunya harus dapat membedakan antara indukan jantan dan indukan betina. Berikut ini adalah ciri-ciri indukan lele jantan dan indukan lele betina. Ciri-ciri indukan lele jantan. Kepalanya lebih kecil daripada kepala indukan lele betina. Warna kulit dada agak tua jika dibanding dengan kulit dada induk lele betina. Urogenital papilla atau kelamin agak menonjol, memanjang ke arah belakang, terletak di belakang anus dan warna kemerahan. Gerakannya lincah, tulang kepala pendek dan agak gepeng. Perutnya lebih langsing dan kenyal jika dibandingkan dengan perut induk lele betina. Kulitnya lebih halus dibandingkan dengan kulit induk lele betina. Ciri-ciri induk lele betina. Pertama, kepalanya lebih besar dibandingkan dengan kepala induk lele jantan. Warna kulit dada agak terang. Urogenital papilla atau kelamin berbentuk oval, berwarna kemerahan, lubangnya agak lebar dan terletak di belakang anus. Gerakannya lambat, tulang kepala pendek dan agak cembung. Perutnya lebih besar dan lunak. Syarat induk lele yang baik. Kulit induk lele betina lebih kasar dibandingkan dengan kulit induk lele jantan. Induk lele diambil dari lele yang dipelihara dalam kolam sejak kecil supaya terbiasa hidup di dalam kolam. Berat badannya berkisar antara 100 sampai 200 gram, bergantung pada kesuburan badan dengan ukuran panjang 20 sampai 25 cm. Bentuk badan simetris, tidak bengkok, tidak cacat, tidak luka, dan lincah. Umur induk jantan lebih dari 7 bulan, sedangkan induk betina berumur lebih dari 1 tahun. Frekuensi pemijahan bisa 1 bulan sekali dan sepanjang hidupnya. Bisa memijah lebih dari 15 kali dengan syarat apabila makanan mengandung protein yang cukup. Cara pemijahan indukan. Pemijahan atau pembenihan adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sel telur dihasilkan oleh induk betina dan sel sperma dihasilkan oleh induk jantan. Induk betina yang telah matang gonad berarti sudah siap untuk melakukan pemijahan. Proses pemijahan dapat berlangsung secara alami dan buatan. Pemijahan ikan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemijahan alami dan pemijahan buatan. Proses pemijahan dapat dilakukan dengan 2 cara, antara lain: pertama, pembenihan atau pemijahan alami. Pembenihan alami merupakan proses pembenihan indukan secara alami tanpa bantuan atau perlakuan khusus dari manusia. Pemijahan alami sebaiknya dilakukan dengan cara menyiapkan induk betina sebanyak 2 kali jumlah sarang yang tersedia dan induk jantan sebanyak jumlah sarang atau 1 ekor per sarang, atau berbandingan 1 jantan dan 2 betina dalam setiap sarang. Tata cara pembenihan.
secara alami sebagai berikut. Masukkan indukan pilihan yang sudah matang gonad ke kolam. Masukkan makanan yang berprotein tinggi, seperti cacing, ikan rucah, pelet, dan semacamnya, setiap hari dengan dosis jumlah berat makanan 2-3% dari berat total ikan yang ditebarkan. Kemudian induk ikan dibiarkan selama 10 hari. Setelah induk dalam kolam selama 10 hari, air dalam kolam dinaikkan sampai 10-15 cm di atas lubang sarang peneluran atau kedalaman air dalam sarang sekitar 20-25 cm. Kemudian induk ikan dibiarkan selama 10 hari dan tidak perlu diberi makan. Selama 10 hari berikutnya, induk ikan telah memijah dan bertelur. Setelah 24 jam, telur menetas di sarang dan benih ikan akan hidup bergerombol. Selanjutnya benih ikan dikeluarkan dari sarang dan dimasukkan ke kolam pendederan. Pembenihan atau pemijahan buatan. Pembenihan atau pemijahan buatan merupakan proses pemijahan yang dilakukan dengan bantuan manusia, yaitu dengan perlakuan khusus atau penyuntikan hormon. Pemijahan buatan dapat dilakukan dengan menyuntikkan larutan ovaprin pada punggung indukan untuk mempercepat kematangan gonad sehingga indukan lebih cepat melakukan pemijahan. Setelah dilakukan proses penyuntikan, maka pemijahan dapat berlangsung secara alami maupun melalui proses stripping, yaitu mengurut perut indukan betina agar mengeluarkan telur. Jika secara alami, maka indukan yang telah disuntik hormon dibiarkan memijah secara alami. Sedangkan jika melalui proses stripping, maka pemijahan yang dilakukan dengan cara melakukan pengurutan bagian perut indukan betina agar mengeluarkan telurnya. Pada selang waktu 12 jam penyuntikan, telur mengalami ovulasi, yaitu keluarnya telur dari jaringan ikat indung telur. Selama ovulasi, perut ikan betina akan membengkak sedikit demi sedikit karena ovarium menyerap air sebagai waktu yang tepat untuk melakukan pengurutan. Setelah telur ikan keluar, selanjutnya dilakukan pembuahan atau fertilisasi dengan cara menambahkan sperma indukan jantan. Selang 8 jam, telur tersebut menetas dan menjadi benih. Selanjutnya benih ikan diedarkan sampai ukuran yang ditentukan. Cara penetasan telur serta pemeliharaan larva dan benih. Penetasan telur bertujuan untuk mendapatkan larva. Untuk itu, telur hasil pemijahan diambil dari bak pemijahan, kemudian diinkubasikan dalam media penetasan atau wadah khusus. Wadah ini berbentuk bak, tangki, akuarium, kolam, atau ember berukuran besar. Telur ikan lele bersifat melekat, kuat pada substrat, karena telur ikan lele tersebut memiliki lapisan pelekat pada dinding cangkangnya dan akan menjadi aktif ketika terjadi kontak dengan air, sehingga dapat menjadi perusak atau koyak ketika dicoba untuk dicabut. Kekuatan pelekatan tersebut menjadi berkurang sejalan dengan perkembangan telur hingga menetas. Oleh karena itu, untuk mengurangi faktor kerusakan telur dalam proses indukan penetasan, induk lele yang telah memijah diangkat dan dimasukkan ke dalam wadah pemeliharaan untuk kembali. Telur-telur ikan yang telah terbuahi ditandai dengan warna telur kuning cerah kecoklatan, sedangkan telur-telur yang tidak terbuahi berwarna putih pucat atau putih susu. Lama waktu perkembangan hingga telur menetas menjadi larva pada ikan lele membutuhkan waktu 18-24 jam dari saat pemijahan. Pemeliharaan larva dan benih. Pemeliharaan larva merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan usaha pembenihan, karena sifat larva merupakan stadium
paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya, termasuk tahapan yang cukup sulit. Larva yang telah menetas biasanya berwarna hijau dan berkumpul di dasar bak penetasan. Untuk menjaga kualitas air, maka sebaiknya selama pemeliharaan dilakukan pergantian air setiap 2 hari sekali, sebanyak 50–70%. Pergantian air ini dimaksudkan untuk membuang kotoran seperti sisa cangkang telur atau telur yang tidak menetas dan mati. Kotoran-kotoran tersebut apabila tidak dibuang akan mengendap dan membusuk di dasar perairan yang menyebabkan timbulnya penyakit dan menyerang larva. Pembuangan kotoran tersebut dilakukan secara hati-hati agar larva tidak stres atau tidak ikut terbuang bersama kotoran. Larva ikan lele hasil penetasan memiliki bobot minimal 0,05 gram dan panjang tubuh 0,75 sampai 1 cm, serta belum memiliki bentuk morfologi yang definitif. Larva tersebut masih membawa cadangan makanan dalam bentuk kuning telur dan butir minyak. Cadangan makanan tersebut dimanfaatkan untuk perkembangan organ tubuh, khususnya untuk keperluan pemasangan, seperti sirip, mulut, mata, dan saluran pencernaan. Kuning telur tersebut biasanya akan habis dalam waktu 3 hari, sejalan dengan proses perkembangan organ tubuh larva. Oleh karena itu, larva ikan lele baru akan diberi pakan setelah umur 4 hari, atau saat cadangan makanan di dalam tubuhnya habis. Pakan yang diberikan berupa pakan yang memiliki ukuran yang sesuai dengan bukaan mulut larva, agar larva ikan lebih mudah dalam mengonsumsi pakan yang diberikan. Pakan ikan juga bergerak sehingga mudah dideteksi dan dimangsa oleh larva, mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang tinggi. Salah satu contoh pakan yang diberikan pada larva ikan lele tersebut berumur 4 hari adalah emulsi kuning telur. Pada saat lele berumur 6 hari, maka dapat diberikan pakan berupa Daphnia sp atau kutu air, Tubivex xp atau cacing sutra, atau Artemia sp. Pakan tersebut diberikan secara ad libitum dengan frekuensi 5 kali dalam sehari agar tidak mengotori air pemeliharaan, maka diusahakan tidak ada pakan yang sekian presentasi saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.